Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia. Dengan saya Ane Mustikawati selaku tutor mata pelajaran sejarah paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang berbahagia, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Dampak Pendudukan Jepang dan Respon Bangsa Indonesia. Setelah ditinggalkan penjajah Belanda, Indonesia kembali dibawa bayang-bayang kolonialisme, kali ini dalam bentuk kependudukan Jepang. Masa 3,5 tahun ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pasca Perang Dunia II, Indonesia mengalami masa pendudukan Jepang yang penuh gejolak. Masa ini tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik, tetapi juga membentuk karakter bangsa Indonesia. Invasi Jepang di Indonesia diawali dengan menduduki Tarakan 10 Januari 1942. Kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Februari 1942, pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu, dan Kragan, antara Rembang dan Tuban. Jepang menyerang Belanda di Batavia pada tanggal 5 Maret 1942 dan Bandung pada tanggal 8 Maret 1942. Pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati pada tanggal 9 Maret 1942 di Subang. Propaganda Jepang disebut dengan 3A, yaitu 1. Nippon Pemimpin Asia, 2. Nippon Pelindung Asia, 3. Nippon Cahaya Asia. Adapun tujuan dari propaganda Jepang yaitu untuk memenangkan hati rakyat Indonesia dengan mengklaim sebagai pembebas dari penjajah Belanda, yaitu caranya dengan menyebarkan berita tentang kekejaman Belanda, menjanjikan kemerdekaan bagi Asia, dan membentuk citra Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia. Kebijakan Jepang, 1. Di bidang politik. Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, terlihat misalnya dengan mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang, melarang penggunaan bahasa Belanda, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebijakan Jepang yang kedua yaitu di bidang pemerintahan. Di antaranya yaitu pelaksanaan pemerintahan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu Angkatan Darat Rikugun dan Angkatan Laut Kaigun. Semua bagian wilayah militer ini berada di bawah Komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon. Pembagian 3 wilayah kekuasaan, yang pertama Jawa dan Madura,
dengan pusatnya di Batavia, kekuasaan Rikugun. Yang kedua, daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya di Singapura, kekuasaan Rikugun. Yang ketiga, daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian, kekuasaan Kaigun. Kebijakan Jepang yang ketiga yaitu di bidang ekonomi, di antaranya perluasan areal persawahan, pengawasan pertanian dan perkebunan, 40% untuk pertanian, 30% dijual kepada pemerintah dengan harga sangat murah, dan 30% diserahkan ke lumbung desa. Pemerintahan Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu karet dan kina, karena berhubungan dengan kepentingan perang. Setiap kependudukan harus menyerahkan kekayaan kepada pemerintah Jepang untuk kepentingan perang. Kebijakan Jepang yang keempat bidang militer yaitu pembentukan Heiho yang disebut dengan pembantu tentara Jepang, kemudian peta pembela tanah air. Kebijakan Jepang yang kelima di bidang sosial, di antaranya pembentukan Tanarigumi, rukun tetangga atau RT, Romusa, Jugun Lanfu. Dampak negatif diantaranya eksploitasi sumber daya alam. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk kepentingan perang. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan kelangkaan bahan pangan. Romusa, kebijakan kerja paksa Romusa yang diterapkan Jepang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Kelaparan dan kemiskinan akibat eksploitasi dan kebijakan ekonomi Jepang yang merugikan. Rakyat Indonesia mengalami kelaparan dan kemiskinan yang meluas. Penindasan politik, Jepang membatasi kebebasan berpendapat dan organisasi politik. Banyak tokoh pergerakan nasional ditangkap dan dipenjara. Dampak positifnya diantaranya yaitu percepatan nasionalisme, kebijakan Jepang yang membatasi pengaruh Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia justru mempercepat tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat. Pelatihan militer, Jepang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia, yang kemudian menjadi modal penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pembentukan organisasi kemasyarakatan. Jepang membolehkan pembentukan organisasi kemasyarakatan meskipun di bawah pengawasan ketat. Hal ini memberikan ruang bagi tumbuhnya organisasi-organisasi yang kemudian menjadi cikal bakal partai politik. Respon bangsa Indonesia diantaranya yaitu perlawanan pasif. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan secara pasif, seperti menyembunyikan makanan, sabotase, dan menyebarkan propaganda anti-Jepang. Perlawanan aktif. Beberapa kelompok melakukan perlawanan secara terbuka, seperti membentuk organisasi perlawanan bawah tanah dan melakukan serangan gerilya. Kerjasama. Sebagian kelompok memilih untuk bekerja sama dengan Jepang dengan harapan dapat mempercepat kemerdekaan Indonesia.
Organisasi perlawanan. Beberapa organisasi perlawanan yang terkenal pada masa kependudukan Jepang antara lain yaitu PETA, Pembela Tanah Air, organisasi militer yang didirikan oleh Jepang, namun kemudian banyak anggotanya yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Kemudian Laskar Rakyat, organisasi perjuangan bawah tanah yang melakukan berbagai aksi perlawanan terhadap Jepang. Para warga belajar yang berbahagia, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk menuntaskan pembelajaran berikutnya, yaitu dengan cara menyelesaikan penilaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.